Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Clara Febiana, absen 9. Saya Dian Ratna Pitaloka, absen 11. Saya Ayasa Pesari dari absen 4. Saya Jafar Muhammad, absen 16. Saya Aditya Naedi Kamar, absen 27. Saya Muhammad Chandra Maulana Putra, absen 22. Internet telah memberikan pengaruh yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Banyak aspek yang terpengaruh dengan adanya TIK, di antaranya di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan lainnya. Hanya dengan menggunakan mesin pencarian seperti Google dan Yahoo, penggunaan dapat mengakses segala macam informasi dengan mudah. Internet bisa menjadi penyedia fasilitas pendidikan, berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui pos atau telepon. Kini mudah dan sering dilakukan melalui internet, nama lainnya e-commerce. Internet memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik melalui e-government. Dampak sosial informatika pendidikan meliputi beberapa aspek positif dan negatif yang signifikan dalam proses belajar dan mengajar. Dampak positif yang pertama, administrasi lembaga pendidikan akan jauh lebih mudah dan lancar. Yang kedua, adanya media massa sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, membantu proses pembelajaran. Yang keempat, berfungsinya kelas virtual yang memudahkan pelajar saling berkomunikasi tanpa bertatap muka, bisa belajar di mana saja dan kapan saja asal terhubung dengan internet. Dampak negatif yang pertama, terdapatnya berbagai macam situs yang tidak mendidik yang membuat penggangguan menjadi terpengaruh seperti situs porno atau perjudian. Yang kedua, terdapat situs yang menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dampak informatika dalam pendidikan mencakup peningkatan akses dan kualitas pembelajaran melalui daring dan pelatihan online. Namun, tantangan seperti infrastruktur di daerah terpencil dan risiko isolasi sosial tetap ada. Penggunaan teknologi harus bijak dengan pengawasan, sementara upaya pemerintah untuk memperluas akses internet dan perangkat penting untuk mengatasi kesenjangan. Nah, lalu siapa sih yang berdampak di sosial informatika dalam bidang pendidikan? Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial digunakan untuk berbagi informasi dan membangun komunitas belajar untuk meningkatkan interaksi. Lalu yang kedua ada e-learning dan MOOC. Mereka menghadirkan metode baru dalam pembelajaran untuk memudahkan akses pendidikan bagi lebih banyak orang. Lalu siapa sih yang terkena dampak pada sosial informatika di bidang pendidikan? Yang pertama yaitu siswa. Siswa mempunyai akses lebih besar ke informasi dan sumber belajar, serta pengalaman belajar lebih interaktif. Yang kedua ada guru. Guru diberikan alat dan sumber daya baru untuk mengajar, serta kemampuan untuk mengadaptasi metode pengajaran mereka. Yang ketiga ada sekolah dan institusi. Nah, mereka harus beradaptasi dengan teknologi baru dan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan. Yang keempat ada orang tua, yaitu orang tua lebih terlibat dalam proses belajar mengajar anak melalui platform digital dan komunikasi yang lebih baik. Lalu yang kelima ada pendidik dan peneliti. Mereka mendapatkan data dan analisis baru tentang efektivitas metode pelajaran. Ilmu sosial informatika dalam bidang pendidikan mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, munculnya internet dan perangkat digital membuka peluang baru untuk pembelajaran, interaksi sosial, dan pengelolaan informasi di lingkungan pendidikan. Evolusi ini mencerminkan perkembangan dalam teknologi komputer, ukuran form faktor yang lebih kecil, dan peningkatan konektivitas serta kecepatan transfer data.
ilmu informatika di bidang pendidikan mulai berkembang signifikan pada pertengahan abad ke-20. Beberapa momen penting meliputi yang pertama MIT. Pada awal tahun 1950-an, MIT menjadi pionir dengan kursus ilmu komputer dan mendirikan laboratorium ilmu komputer atau CSAIL. Yang kedua, integrasi komputer. Di tahun 1970-an, inisiatif mengintegrasikan komputer ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah mulai muncul menggunakan bahasa pemrograman sederhana seperti logo. Yang ketiga, platform online. Pada tahun 1990-an, kemajuan internet melahirkan platform pendidikan online seperti Coursera dan edX, memperluas akses global terhadap pendidikan informatika. Dampak positif dan negatif iptek dalam bidang pendidikan. Dampak positif: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Memudahkan akses informasi. 3. Meningkatkan kerjasama. 4. Media diskusi. 5. Mempermudah komunikasi. Dampak negatif: 1. Ketergantungan pada teknologi. 2. Meningkatkan kecurangan. 3. Mengurangi interaksi sosial. 4. Waktu berlebihan di depan layar dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 5. Menghilangkan budaya lama. 6. Kecurangan dunia cyber. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.